Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zakin Hafalianto dari kelas 3 IF 1 dengan NRP 230414031. Di sini saya mendapatkan studi kasus perusahaan yaitu eh, perusahaan e-wallet atau bank e-wallet digital. Nah, saya mengambil dari PT ISPAI Debit Indonesia Co. atau dengan produknya yaitu Dana, aplikasi Dana. Nah, tugas ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah teknologi informasi. Nah, langsung saja tata kelola teknik informasi dengan COVID 2019. Nah, sebelumnya masuk ke profil organisasi, PT SPI Debit Indonesia Dana atau KU, yaitu Dana. Dana adalah perusahaan teknologi keuangan Indonesia yang berdiri sejak 2018. Bergerak di bidang layanan dompet digital atau e-wallet, Dana hadir sebagai platform pembayaran digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi non-tunai. Nah, transfer uang, pembayaran digital, dan berbagai layanan keuangan yang lainnya secara mudah dan aman melalui aplikasi yang mobile. Visi dana visi organisasi sendiri itu menjadi platform keuangan digital terpercaya yang memberdayakan masyarakat Indonesia. Misinya menyediakan layanan keuangan inklusif yang aman dan inovatif. Nah, layanan utamanya meliputi pembayaran QR, transfer, top up, pembayaran e-commerce, hingga ke pinjaman digital. Nah, struktur organisasi Dana ini dipimpin oleh CEO dengan divisi teknologi, operasional, kepatuhan, dan pemasaran. Lalu masuk ke permasalahan utama yang ditemukan di perusahaan ini, yaitu permasalahan utama dari teknologi informasinya, tata kelola informasinya. Nah, di PT Debit Indonesiaku ini atau Dana menghadapi berbagai tantangan teknologi informasi yang berdampak signifikan terhadap operasional bisnis. Permasalahan utamanya meliputi keamanan data pengguna serta kesenjangan dalam pemenuhan kepatuhan regulasi dari OJK dan Bank Indonesia. Tantangan lainnya mencakup keterbatasan kapasitas sistem dalam menangani lonjakan transaksi, terus kurangnya standarisasi proses manajemen TI, serta belum optimalnya mekanisme pemantauan dan respon insiden. Kondisi ini mendorong perlunya evaluasi tata kelola TI secara menyeluruh menggunakan kerangka COVID 2019. Nah, lalu ada analisis domainnya, analisis domain IDM. Yang pertama, kita masuk ke IDM-nya dulu, yaitu IDM 01. Nah, tata kelola yaitu IDM 01 yaitu tata kelola dan keputusan strategis. Nah, domain IDM atau Evaluate, Direct, and Monitor mengatur bagaimana organisasi menetapkan arah strategis TI. Nah, studi kasus perusahaan ini, Dana, IDM 01 ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan TI belum sepenuhnya terstruktur. Kebijakan tata kelola TI masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan bisnis secara menyeluruh. Nah, lalu IDM 02 dan IDM 03 yaitu manfaat dan risiko, yaitu IDM 02 mengevaluasi realisasi manfaat investasi TI di mana PT Dana belum memiliki mekanisme pengukuran nilai TI yang konsisten. Nah, IDM 03 ini juga terkait pengelolaan risiko TI menunjukkan bahwa kerangka manajemen risiko sudah ada namun belum diterapkan secara optimal di seluruh unit bisnis. Diperlukannya meningkatkan kapabilitas menuju level 3. Lalu saja ada analisis domain. Analisis domain sendiri itu APO, Alliance, Plan, and Organize. Nah, domain yang di sini yaitu EP02 dan EP04, di mana strategi dan inovasi TI ini. Yang pertama IP02 dulu yaitu manaj strategi. Dana belum memiliki roadmap TI yang sepenuhnya selaras dengan strategi bisnis jangka panjang. Lalu IP04-nya Manage Innovation, adopsi teknologi baru berjalan lambat akibat kurangnya evaluasi inovasi yang terstruktur, menghambat daya saing layanan digital. Lalu EP07 dan EP012 yaitu SDM dan manajemen risiko.
IPA 07 ini yaitu Manage Human Research. Pengelolaan yaitu pengelolaan kompetisi SDM TI belum optimal. Masih ada gap skill ditemukan pada tim operasional dan keamanan cyber. Lalu API 012 yaitu Manage Risk atau manajemen risiko, yaitu proses identifikasi dan mitigasi risiko TI belum terdokumentasi secara konsisten. Meningkatnya exposure risiko operasional pada perform dan atas ini. Nah, lalu ada analisis domain dari BAI, yaitu Build, Acquire, and Implement. Yaitu yang pertama pengembangan dan akuisisi sistem. Proses BAI tercakup pengelolaan program proyek dan perubahan TI. Di dana ditemukan temuan menunjukkan bahwa manajemen perubahan BAI 06 dan pengujian solusi BAI 07 masih berada di capability level 1 dan 2. Mengindikasi proses yang belum terdokumentasi secara konsisten dan kurangnya standar pengembangan sistem yang formal. Lalu, implementasi dan manajemen perubahan. Pada aspek implementasi, BAI 05 dan 06 dana menghadapi tantangan dalam pengelolaan perubahan organisasi akibat adopsi teknologi yang baru. Lalu, proses deployment belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang baku, sehingga risiko kegagalan implementasinya cukup meningkat. Nah, diperlakukannya penguatan tata kelola, perubahan, dan pelatihan SDM ini secara struktur. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu analisis domain, yaitu DSS. DSS yaitu Deliver Service and Support. Nah, yang pertama itu operasional layanan dan manajemen insiden. Ditemukannya domain DSS ini mencakup pengelolaan operasional layanan TI dan manajemen insiden pada dana. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses DSS 01, Manage Operation, dan DSS 02, Manage Service Request and Incidents, berada pada tingkat kapabilitas 2 dengan kelemahan pada prosedur eskalasi insiden dan pemantauan SLA, layanan digital secara real-time. Lalu, dukungan pengguna dan ketersediaan layanan. Proses DSS 03 Manage Problems dan DSS 04 Manage Continuity menunjukkan kapabilitas pada level 2 dan 3. Dukungan pengguna belum sepenuhnya terstandarisasi dengan keterbatasan dalam manajemen masalah yang berulang. Lalu, DSS 06 Manage Business Process Control memerlukan penguatan kontrol proses bisnis untuk mendukung kendala layanan di dompet digital dana. Lalu analisis domainnya itu IMEA, Monitor, Evaluate, and Assess, pemantauan kinerja MEA 01, evaluasi terhadap MEA menunjukkan bahwa PT Dana belum memiliki mekanisme pemantauan kinerja yang struktur, pengumpulan KPI TI belum sepenuhnya terdefinisi, pelaporan kinerja bersifat ad hoc, dan belum ada dashboard terpadu untuk pemantauan capaian layanan digital secara real-time dan berkelanjutan. Nah, yang lalu MEA 02 dan MEA 03 yaitu evaluasi kepatuhan dan kontrol internal. MEA 02 mengidentifikasi bahwa penilaian kontrol internal TI ini belum dilakukan secara periodik dan independen. MEA 03 menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi OJK dan Bank Indonesia perlu diperkuat dengan proses audit yang lebih formal, terstruktur, dan terdokumentasi sesuai standar COVID 2019. Nah, lalu di sini ada mapping permasalahan di COVID-19 dari PT ini. Yang pertama EDM, itu dari tata kelola dan evaluasi. Isu tata kelola dipetakan ke domain EDM, khususnya EDM 01, 03, dan 05, terkait kepatuhan dan pengarahan strategi. Lalu EPO-nya, perencanaan dan organisasi, yaitu isu perencanaan sumber daya dan manajemen risiko, dipetakan ke domain island 01, 02, 012, dan 013 terkait strategi dan risiko TI. Lalu, pengelolaan layanan dan operasi, yaitu DSS, domain DSS, pelayanan operasional, maaf, pelayanan operasional eh, dipetakan ke DSS 01, 03, dan 05 terkait insiden keamanan. Nah, lalu MEA yaitu pemantauan dan kepatuhan atau Monitor, Evaluate, and Assess yaitu masuk ke pemetaan MEA 01, 02, dan 03 terkait pemantauan kinerja dan regulasi. Di sini ada capability assessment, yaitu penilaian kapabilitas proses TI PT Dana dilakukan berdasarkan model COVID 2019 dengan skala level 0 hingga ke level 5. Hasil asesmen menunjukkan mayoritas proses berada pada level 1 hingga level 2, yaitu level 1 itu performance dan level 2 itu manage.
dengan beberapa proses kritis seperti EDM03 dan EPO012 masih berada pada level 1. Proses DSS05 nol lima ini dan MA01 telah mencapai level 2, menunjukkan adanya dokumentasi dan pengelolaan yang lebih terstruktur. Target kapabilitas yang diharapkan adalah level 3, yaitu establish untuk seluruh domain utama dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun. Domain BAI dan EPO memerlukan perhatian khusus karena berada di bawah rata-rata secara keseluruhan rata-rata tingkat kapabilitas TI. Dana saat ini berada di angka 1,6 dan target 3,0, menunjukkan adanya gap signifikan yang perlu segera ditangani melalui program peningkatan yang berkelanjutan. Eh, Gap analisis COVID 2019 di peta dana. Gap menunjukkan selisih antara tingkat kapabilitas. Saat ini target kapabilitas diharapkan pada setiap domain COVID 2019 berdasarkan assessment. Domain IDM berada pada level 1,8 dengan target level 3. Domain EPO pada level 1,6 dengan target level 3. Domain BAI pada level 1,5 dengan target level 3. Dan domain DSS sendiri pada level 2,0 dengan target level 3 juga. Terbesar ditemukan pada domain BAI yaitu 1,5 poin dan EPO 1,4 poin, mengindikasi kebutuhan peningkatan signifikan pada proses perencanaan dan implementasi solusi TI. Domain MA mencatat level kapabilitas 1,7 dengan target level 3, menghasilkan gap sebesar 1,3 poin. Secara keseluruhan, rata-rata gap seluruh domain adalah 1,4 poin, yang menunjukkan bahwa PT Dana ini masih berada pada tahap awal penerapan tata kelola TI berbasis COVID 2019. Untuk menutup gap ini, diperlukan program peningkatan kapabilitas yang lebih terstruktur, mencakup formalisasi kebijakan, penguatan proses monitoring, serta pengembangan kompetisi SDM TI secara berkelanjutan. Nah, di sini juga ada roadmap implementasi tata kelola PT Dana. Tata kelola TI di PT Dana ini, yang pertama ada kurang lebih ada 3 fase. Yang pertama fase jangka pendek, eh, menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendek ini waktunya 0 sampai 6 bulan, yaitu mencakup perbaiki proses ID01, EP012, DS05 dengan prioritas keamanan data dan manajemen risiko dasar. Pembentukan tim pembentukan tim tata kelola TI internal serta pelatihan di staf kunci itu di jangka pendek yaitu 0,0 sampai 6 bulan. Lalu di jangka menengahnya 6 sampai 18 bulan 6 sampai 18 bulan ini implementasi framework COVID 2019 yang secara menyeluruh, peningkatan capability level, proses BI dan MEA yaitu serta pengembangan kebijakan dan prosedur formal TI. Lalu di waktu jangka panjang yaitu kurang lebih 18 sampai 36 bulan, optimalisasi seluruh domain COVID di sini, pencapaian target capability di level 3 sampai 4, audit internal yang berkala, dan integrasi tata kelola TI dengan strategi bisnis dana, serta berkelanjutan untuk layanan dompet digital. Nah, dari seluruh analisis ini terdapat risiko-risiko yang pasti ditimbulkan apabila di suatu implementasi. Analisis di risiko di PT ini, yaitu yang pertama ada risiko keamanan cyber. Kita tahu sendiri bahwa teknologi itu sangat maju ya. Jadi dengan makinnya maju ini juga makin sebanyak celah-celah yang mungkin dapat dimanfaatkan dengan tidak tepat, yaitu khususnya di keamanan. Nah, ancaman kebocoran data nasabah nasabah khususnya di PT ini dan serangan cyber pada sistem pembayaran digital Dana. Nah, dampaknya tinggi. Mitigasinya bisa melakukan enkripsi end-to-end, yaitu eh, enkripsi itu yaitu berupa perlindungan password atau dua kali ini dua kali verifikasi, lalu monitoring yang real time, serta penetration testing yang berkala. Lalu kemudian risiko ketersediaan sistem. Mungkin semakin banyaknya sistem ini, makinnya risiko dari sistemnya juga masih bisa down atau selainnya. Nah,
Gangguan layanan akibat downtime, infrastruktur atau kegagalan sistem inti, pembayaran. Dampaknya tinggi. Mitigasinya bisa redundansi sistem, yaitu dengan disaster recovery plan and SLA ketat dengan vendor. Lalu risiko kepatuhan pada regulasi. Nah, ketidaksesuaian dengan regulasi OJK atau dan BI terkait fintech dan uang elektronik. Dampaknya tinggi, mitigasinya bisa audit kepatuhan rutin, lalu perbaruan kebijakan dan pelatihan tim yang legal, dan juga pada sisi teknologi informasinya. Kemudian eh, risiko manajemen perubahan. Nah, perubahan sistem TI ini yang tidak berkelola menimbulkan risiko operasional. Dampaknya sedang. Mitigasinya bisa penerapan change management, proses sesuai COVID-19, dan pengujian menyeluruh sebelum go live. Nah, ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu penguatan tata kelola EDM dan EPO, formalisasi struktur tata kelola dengan kebijakan EDM yang jelas, penetapan KPI, dan juga peningkatan kapabilitas proses EPO ke level 3 dalam 12 bulan ke depan. Lalu optimasi proses BAI dan DSS, standarisasi proses pengembangan dan pengiriman layanan TI melalui penerapan metodologi SDLC yang terstruktur, otomasi pengujian dan peningkatan SLA dan operasi. Kemudian peningkatan manajemen risiko dan keamanan. Nah, implementasi framework manajemen risiko TI yang komprehensif, penguatan kontrol keamanan cyber dan penyusunan bisnis continuity plan atau BCP untuk layanan digital dana ini. Nah, kemudian ada penguatan monitoring dan evaluasi atau MIA, pembangunan sistem pemantauan kinerja TI yang secara real time, audit internal berkala, dan mekanisme pelaporan kepatuhan regulasi OJK untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Nah, diagram people source ini kerangka kerja COVID ini mengintegrasi 5 domain utama yaitu IDM, EPO, BAI, DSS, dan MEA dalam satu sistem. Tata kelola yang komprehensif ini setiap domain saling terhubung untuk siklus pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, mulai dari perencanaan strategis, pengembangan solusi hingga pemantauan dan evaluasi kinerja TI secara menyeluruh. Nah, pada PT eh, SPY Debit Indonesiaku ini atau Dana Integrasi COVID 2019 dengan proses bisnis mencakup penyelesaian tujuan TI dengan strategi perusahaan, pengolahan risiko digital, serta optimalisasi layanan dompet elektronik. Diagram ini menunjukkan alur hubungan antar domain COVID dan proses kritis dana, serta manajemen transaksi keamanan dan kepatuhan pada regulasi OJK. Nah, pada kesimpulannya, COVID 2019 pada PTS by Debit Indonesiaku ini mengungkap bahwa tata kelola TI perusahaan berada pada capability level 1 dan 2 dengan kesenjangan signifikan pada domain IDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Implementasi rekomendasi diproyeksikan meningkatkan capability level ke level dari mulai level 3 sampai ke level 4. Kemudian memperkuat keandalan layanan dompet digital, kepatuhan regulasi OJK, serta mitigasi risiko cyber. Langkah selanjutnya cukup mengeksekusi roadmap yang bertahap, penguatan budaya tata kelola TI, dan evaluasi berkala menggunakan kerangka COVID 2019 ini. Mungkin sekian dari saya yaitu Muhammad Zaki Novanto. Eh, Apabila mohon maaf atas segala kekurangan atau salah ucap yang mungkin saya ucapkan berdasarkan hasil presentasi tadi merupakan hasil analisis dari pribadi yang melanjutkan dari studi literatur dari studi-studi yang pernah dilakukan. Nah, mohon maaf apabila atas semua kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.